Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Saat Anda menonton video ini, kalau Anda nonton di awal-awal, saya sedang berada di Eropa. Dan saya syuting hari ini, itu sehari sebelum saya berangkat ke Eropa. Sebenarnya nggak nyampe sehari ya, karena saya syuting pagi. Nanti malam saya harus ke airport untuk langsung berangkat ke Eropa karena ada test drive sebuah mobil di sana. Nah, ke Eropanya itu seminggu. Dan satu yang selalu mengganggu pikiran saya kalau saya pergi ke luar negeri, terutama ke Eropa atau Amerika Serikat, adalah makanannya. Makanannya di sana membuat saya kangen dengan makanan Indonesia. Dan seperti sebuah tradisi buat saya, sebelum saya jalan ke Eropa atau Amerika atau negara-negara yang makanannya kurang cocok buat saya, itu saya selalu menyempatkan diri untuk makan makanan favorit saya di Indonesia. Hari ini saya mau ajak Anda ke sebuah sate yang menurut saya ini salah satu sate yang paling enak yang pernah saya coba di Indonesia. Dan saya yakin sebagian besar dari Anda itu sudah tahu, yaitu sate Marangi di Purwakarta. Dan kita akan bertemu dengan salah satu ownernya dan kita akan lihat seluk-beluknya gimana sih itu restoran bisa sampai selaku itu walaupun jauh dari Jakarta gitu ya. Dan memang sate Marangi yang saya tunjuk ini sudah ada sejumlah cabangnya di Jakarta, tapi tetap saya suka ke yang awalnya di Purwakarta karena suasananya berbeda. Nah, buat Anda yang pecinta kuliner atau Anda suka jalan-jalan untuk mencari makanan, Anda bisa ikuti ini untuk kita lihat lebih detail lagi tentang seluk-beluk sate Marangi tersebut. Dan tentu saja karena ini channel otomotif, saya tidak berjalan kaki ke sana, saya akan membawa mobil dan bukan membawa mobil yang sudah pernah saya bawa juga. Ini adalah sebuah SUV Chery yang mana sebelumnya saya pernah coba untuk cari kuliner di luar kota, itu Chery Tiggo 8 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max, yang dimana saya terkesan karena dengan harga yang begitu reasonable memberikan fitur serta kenyamanan dan kemewahan yang jauh di atas harganya. Dan yang ini lebih murah lagi, ini adalah entry level dari Chery Tiggo 8. Jadi kalau sebelumnya ada Tiggo 8 Pro, ada Tiggo 8 Pro Max, ini adalah Chery Tiggo 8 saja. Dan harganya itu nanti saya akan jelaskan lebih detail karena ada yang menarik dengan harganya, tapi harganya di 400 jutaan rupiah. Sedangkan mobil ini memberikan banyak sekali fitur dan kemewahan. Dan saya akan bawa mobil ini sampai ke Purwakarta, balik lagi ke sini. Dan tentu saja bukan sekedar memperlihatkan detail mobil ini dan menjelaskan bagaimana rasanya, tapi juga hal-hal apa yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Nah, perbedaan Chery Tiggo 8 ini dengan Pro dan Pro Max adalah mesinnya. Kalau di Pro dan Pro Max mesinnya menggunakan 2000 cc turbo, di sini 1600 cc turbo. Yang mana menurut saya 1600 cc turbonya ini sudah sangat mumpuni karena tenaganya besar. 186 PS tenaganya. Torsinya 290 Nm. Yang mana itu tidak bisa dibilang kecil untuk sebuah SUV mid-size seperti ini. Nah, dengan mesin 1600 cc turbo, bukan 2000 cc turbo, dan di harga 400 jutaan rupiah, Chery menyebut mobil ini sangat tepat untuk Anda yang membutuhkan SUV mid-size pertama Anda, yang juga bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk keluarga Anda. Apakah klaim itu bisa dibuktikan? Nanti kita coba. Nah, dari luar Anda langsung tahu dari bentuknya ini adalah sebuah Chery Tiggo 8. Dan SUV Chery lainnya itu ada Chery Omoda. Dan harganya dekat lagi karena udah 400 jutaan rupiah. Jadi benar-benar sangat dekat dengan Omoda, tapi stylenya beda ya. Kalau Omoda itu lebih dinamis, lebih futuristis. Sedangkan kalau Chery Tiggo 8 ini lebih berwibawa, lebih maco, lebih maskulin. Nah, ini kita bisa lihat grillnya ini matrix diamond grill yang jadi khasnya Chery Tiggo 8 dan memberikan kesan mewah gitu ya. Kemudian di sini tegak ya. Beda dengan Omoda yang melandai, di sini tegak yang itu menunjukkan maskulinitas dan wibawa gitu ya. Ketika SUV itu depannya itu tegak. Nah, kemudian
Yang lainnya mirip dengan Tigo 8 Pro maupun Tigo 8 Pro Max, mungkin ada beda sedikit-sedikit seperti di velg. Dia sudah elektrik juga walaupun dia sebuah entry level dan formatnya adalah 7-seater. Jadi Anda punya fleksibilitas ketika Anda butuh bawa 7 orang penumpang, Anda bisa tegakkan bangku paling belakang ini. Kalau ternyata Anda cukup membawa 5 orang, Anda bisa melipat bangku ini dan Anda juga bisa lipat lagi bangku yang tengah sehingga bisa menghasilkan kapasitas angkut bagasi sampai 1179 liter. Bahkan 1179 liter itu sebelum bangku yang tengah itu dilipat. Ini 1179 liter. Dan kalaupun Anda ada 7 orang penumpang, di sini juga masih cukup untuk mungkin 1 koper medium atau 2 buah backpack. Jadi kapasitasnya mengesankan, tidak ada bedanya dengan Tigo 8 Pro dan Tigo 8 Pro Max. Sekarang kita lihat dalamnya. Saya nggak akan duduk di belakang selama perjalanan ini karena saya akan nyetir. Tapi kalau dilihat duduk belakangnya, wow, spacious, lega. Kemudian ini joknya nyaman. Dan Chery itu katanya pengen bikin pengalaman berkendara di mobil ini seperti first class. Jadi lega, kemudian lihat ini, jahitan-jahitannya. Dan ini menggunakan material kulit yang mereka sebut sebagai faux leather. Yang jelas ini terasa sangat berkualitas, terasa sangat premium. Nggak nyangka ini SUV 400 jutaan rupiah ini seperti SUV miliaran. Kualitas dari interiornya. Belum lagi ada panoramic sunroof di SUV seharga 400 jutaan rupiah. Ini lega sekali, nyaman. Dan ya, USB slotnya sayangnya cuma 1 ya, mestinya ada 2 gitu ya. Tapi at least ini masih kabin yang sangat lega. Apalagi ini juga tidak ada channel yang terlalu tinggi di sini, sehingga untuk penumpang tengah juga masih baik. Headroom juga lega, ini posisi nyetir saya. Legroom juga lega. Wow, kabinnya sama ya seperti Tigo 8 Pro dan Tigo 8 Pro Max. Simple, berkelas. Dan ketika kita nyalakan, dia bangkunya maju sendiri. Karena pada saat saya matikan mesin, itu dia akan mundur untuk memudahkan akses saya keluar. Dan ketika kita nyalakan mesin, tadi ada animasi seperti menyambut kita gitu ya. Seperti menyambut kita, animasinya tuh keren sekali. Di sini ada panel piano black yang mewah dan ada 2 layar. Di sini layar dedicated hanya untuk AC. AC saja pakai layar digital yang high res. Kemudian di sini ada untuk infotainmentnya layar 10,25 inci dan di sini wow, instrumennya full digital dan resolusinya juga bagus. Jok sudah elektrik, ada lumbar support function juga di joknya dan ada memori. Di kiri juga jok elektrik. Luar biasa ini. Dari awal aja udah nggak nyangka kalau ini adalah SUV 400 jutaan rupiah. Nah, tapi tentu saja ada skeptisme. Harga segitu dengan kualitas yang terlihat dan terasa itu seperti 2 kali lipat harganya. Apa jangan-jangan rasanya nggak enak? Makanya sekarang kita bawa langsung ke Purwakarta. Saya akan beritahukan ke Anda bagaimana rasanya. Tidak ada intervensi Chery sama sekali di video kali ini. Bahkan saya juga akan memberitahukan ke Anda apa saja hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Nah, sama seperti perjalanan kuliner saya lainnya, saya tuh selalu penasaran. Kapan sih satu makanan yang enak atau satu makanan yang favorit itu bermula? Nah, ini sate Marangi. Jujur aja waktu saya kecil itu nggak tahu yang namanya sate Marangi. Justru belum terlalu lama lah saya tuh tahu sate Marangi, dan yang pertama kali saya tahu yang di Purwakarta ini yang Haji Yeti. Dan setelah itu banyak bermunculan sate Marangi. Ini tuh jenis sate yang baru menurut saya. Sama seperti sate Taichan lah, baru gitu ya, baru kenal gitu.
Tapi ketika saya kulik sejarahnya, ternyata ada dua versi. Tapi itu kira-kira dimulai di tahun 1960-an. Versi pertama bilang tahun 1960-an ada seorang ibu rumah tangga yang membuat sate berbeda dari biasanya di daerah Jawa Barat ya, mungkin di Purwakarta, tapi dia membuat dengan rempah-rempah yang beda dari sate biasanya dan itu disukai orang. Dan kebetulan ibu rumah tangga yang pertama kali memulai membuat sate seperti itu namanya Mak Anggi. Anggi namanya, karena dia ibu-ibu dibilang Mak Anggi, yang lama-lama bertransformasi menjadi Maranggi. Itu satu versi, itu seperti dikutip beberapa media ya. Nah, versi kedua yang saya baca adalah sate Maranggi ini nggak tahu namanya kenapa jadi Maranggi, tapi itu dari pekerja-pekerja di peternakan domba yang terbiasa mendapatkan daging sisa lah, daging sisa yang mungkin nggak laku atau pokoknya daging-daging sisa dari hasil yang dijual ke konsumen. Nah, daging sisa itu kemudian mereka olah sendiri menjadi enak, dan dari mulut ke mulut kemudian resep itu ditularkan sampai akhirnya jadi sate Maranggi. Saya nggak tahu mana versi yang benar. Yang saya tahu satenya enak, bumbunya beda, dan sambelnya juga berbeda dari kebanyakan sate lainnya. Nanti saya sudah janjian ketemu sama ownernya sate Maranggi ini. Jadi kita bisa tanya langsung, mungkin mereka atau beliau lebih tahu tentang kapan pertama kali sate ini bermula. Tol MBZ ini tol yang nggak pernah mulus-mulus banget dari pertama kali itu berdiri, tapi jadi tempat yang cukup bagus juga buat ngetes kenyamanan. Dan saya bisa bilang Chery Tiggo 8 ini sama nyamannya dengan Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max. Bantingannya tuh dewasa, enak, dia empuk tapi nggak sampai lemah, handlingnya juga masih stabil dan cekatan. Oke lah, ada body roll karena dia sebuah SUV, tapi dia cukup sigap gitu ya. Jadi ada delay sedikit, kemudian langsung daya cengkeramnya bagus dan terprediksi pengendalian mobil ini. Nah, Chery bilang itu karena mobil ini menggunakan platform baru T1X yang membuat bantingan mobil ini nyaman, tapi tetap memiliki pengendalian yang baik, terutama di kecepatan tinggi. Dan satu lagi yang menunjang pengendalian dari Tiggo 8 ini adalah konfigurasi suspensi belakangnya, yang mana biasanya SUV itu dia tidak independen, tapi Tiggo 8 ini sudah independen, sehingga pergerakan suspensi itu bebas, tidak tergantung dari sisi yang berlawanan, membuat peredaman benturan itu baik dan roda itu lebih efektif dalam mencengkram aspal. Kemudian yang bikin saya nggak habis pikir adalah betapa lengkapnya fitur mobil ini untuk harganya. 400 jutaan, 6 buah airbag, kemudian ada panoramic sunroof, Apple CarPlay, Android Auto, AC digital dual zone, electric parking brake, auto hold, hill descent control, electric tailgate belakang, kemudian pengatur ketinggian lampu, headlamp leveling. Kemudian dia juga dilengkapi dengan sistem ADAS, Advanced Driver Assistance System. Ada Adaptive Cruise Control, ada Lane Departure Warning, ada Blind Spot Detection, ada Door Open Warning. Nah, itu yang saya suka. Jadi ketika kita mau buka pintu, dia akan mendeteksi apakah ada kendaraan yang berbahaya dari belakang. Kalau ada, dia akan memberikan peringatan. Ada automatic emergency brake. Jadi kalau mobil itu mau menabrak, dia bisa mengerem secara otomatis supaya mengurangi efek dari benturannya. Cuma satu yang kurang itu dia tidak ada lane keeping assist ya, untuk menjaga setir itu tetap di tengah. Tapi ini mobil harganya tidak sampai 500 juta rupiah. Kemudian juga masih ada lagi rear collision warning. Jadi kalau kita mundur, dia bisa memberi peringatan kalau belakang kita itu mau menabrak. Dan
ketika di depan juga dia ada pre-collision warning system yang akan memberi peringatan kita ketika kita melaju terlalu cepat dan mau menabrak mobil depan. Total ada 9 fitur ADAS di mobil ini. Benar-benar cadas untuk harganya. Lantas audio sistemnya juga. Audio sistemnya dari Sony. Jadi ini branded karena audio system. Dan yang saya suka juga itu layar infotainmentnya ini terintegrasi dengan mobil. Jadi dia bukan hanya untuk hiburan, tapi juga dia untuk banyak pengaturan mobil, termasuk pengaturan ADAS-nya ini bisa dilakukan dari layar tengahnya. Posisi nyetir juga ergonomis karena dia bisa tilt dan teleskopik. Feedback dari jalan ke setir memang tidak terlalu banyak ya, apalagi ini mobil menggunakan electric power steering. Tapi ya ini sebuah SUV, ini bukan mobil sport, jadi tidak terlalu signifikan lah hal tersebut. Justru ketika di dalam kota, electric power steering ini membuat pengendaliannya itu enteng, nyaman. Visibilitas juga bagus. Oke, belakang sedikit kecil visibilitas, tapi masih sangat memadai. Dan ini loh, sinar matahari dari panoramik sunroofnya ini bikin aura kabin itu lebih terang, jadi terkesan lebih lega dan pastinya jadi terkesan lebih mewah. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan lagi. Dan tenang aja, di akhir video saya juga akan ungkapkan hal apa saja yang agak mengganggu saya, yang saya kurang suka dari mobil ini. Sekarang kita udah mendekati Sate Marangi, kita udah exit tol Cikampek. Dan tadi waktu dari Jakarta itu saya riset ininya, konsumsi bahan bakarnya. Itu ada lumayan lah, ada sejumlah kemacetan di tol dalam kota. Kemudian tol lancar semuanya. Itu konsumsi bahan bakarnya 6,6 liter per 100 km. Itu artinya 15,1 lah, 15,2 km per liter. Ya, cukup hemat ini mesin, apalagi ini mesin lebih kecil daripada Tigo 8 Pro dan Tigo 8 Pro Max ya. Ini 1006. Masya Allah. Ada mobil dari depan masih disusul juga sama tuh truk. Ya udah, moga-moga selamat. Oke, balik ke konsumsi bahan bakar. Jadi 15,2 km per liter di tol. Ya, jadi dia lebih hemat dibandingkan Tigo 8 Pro dan Tigo 8 Pro Max karena ya dia mesinnya hanya 1600 turbo, bukan 2000 turbo, tapi tenaganya sangat-sangat cukup. Tadi tuh di jalan tol itu lari 100 tuh effortless sekali. Bahkan kalau kita akselerasi itu juga positif tenaganya. Apalagi dia transmisinya 7 speed dual clutch. Jadi perpindahan giginya juga presisi dan 0 sampai 100 km per jam, walaupun saya nggak ngitung langsung, tapi klaim dari Chery itu 8,9 detik. Dan rasanya klaim itu benar karena terasa tenaganya itu cukup kuat. Jadi kalau buat saya, toh SUV juga jarang untuk kebut-kebutan. 1600 turbo ini sudah sangat cukup. 2000 turbo yang sampai 200 HP lebih itu mungkin sedikit sedikit kebesaran tenaganya, memang enak gitu ya. Tapi 1600 turbo ini sudah sangat-sangat cukup besar tenaganya dan halus mesinnya. Nah, ini dia Sate Marangi Haji Yeti. Ada fotonya Bu Haji Yetinya juga di situ. Dan ini saya senangnya kesini tuh parkirnya gampang. Tempat makannya gede gitu loh, mejanya banyak sekali. Paling sebel kalau udah ke tempat makan tuh ngantri gitu ya. Ini gede banget. Apalagi kalau kita kayak sekarang nih weekdays gitu ya, jadi enak gitu. Banyak tempat tersedia.
Wah, dia begitu kita masukin gigi mundur langsung kamera 360-nya tuh muncul. Ini kalau Cherry bilangnya 360 degree panoramic image ya, seolah-olah dari atas gitu. Dan ada ininya guidance line-nya, jadi kalau setir belok-belok itu dia juga belok-belok guideline-nya. Gampang banget parkir pakai kamera 360. Oke, saatnya mengisi perut. Alhamdulillah sampai nggak kerasa nyampe sini, nyaman mobilnya. Dan ini saya nggak perlu ngunci, dia ngunci sendiri begitu saya menjauh dari mobil. Nanti kalau saya ngedeket dia ngebuka sendiri lagi. Let's go, kita makan. Ayo, duduk semua, kita makan. Om Deddy, wah. Nih ketemu Om Deddy. Om Deddy saya pasangin ini ya. Boleh. Saya belum pernah saya. Om Deddy ini anaknya Haji Yeti ya? Iya, betul. Anaknya Haji Yeti di sini. Jadi berapa waktu lalu kita ketemu ya, nggak sengaja di sini. Terus saya mau ke sini, terus saya bilang, saya mau ke sini karena beliau bilang kalau main-main ke sini nanti bilang lagi. Kabarin gitu. saya aja gitu. Wah, kita pesan dulu ya. Kita Boleh. pesan dulu. Nanti habis itu saya mau ngobrol-ngobrol tentang ini. Siap. Tadi saya hubungin Bu Haji dulu ya. Oh, ada Bu Haji Yetinya? Nanti saya hubungin. Emang dulu. tinggalnya dekat sini? Tinggalnya sih dekat, cuman Bu Haji biasa banyak kegiatan. Oh gitu, ya nggak apa-apa gitu. santai. Oh pengajian, oh Masya Allah. Tadi udah janji sih jam 10 udah janji ya. Siap. Saya pesan dulu deh. Iya, Bang, Kak. Oke, sambil pesanannya diurus dulu. Boleh lihat-lihat belakang nggak? Boleh. Iya. Ini anaknya umur berapa? Ini umur 4 tahun. Salim 4 Om. tahun, siapa namanya? Namanya siapa? Bang Suka Diki. sate nggak? Suka. Suka sate sih. Cuman dia sukanya ayam. Oh ya, ini dari tahun berapa nih? Ini dari tahun 90, Om. Wah, dari tahun 90, udah 30 tahun lebih dong. Iya, umur saya 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Tempat masaknya di sini semua? Apa sebelum di sini udah ada? Kalau dulu sih semuanya di sini. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada produksinya. Oh, jadi produksinya di tempat lain itu yang untuk apanya nih? Itu untuk dagingnya di sini, jadi tinggal masaknya aja. Oh, tinggal masaknya, tapi Ya. bumbu-bumbunya udah di tempat lain. Iya. Oh, oke. Kalau dibilang sih udah ada pabriknya loh. Oh, udah pabriknya, tapi tetap dibakarnya di sini. Dibakarnya di sini. Oh, udah datang seperti ini. Ya, datang udah seperti ini. Wah, masih mentah tapi ya? Masih mentah. Mentah ya, Jadi mentah. udah ada hitungannya, jadi udah agak rapi, higienis lah belajar. Oh, iya. Baru tinggal dibakar di sini. Nah, ini kenapa dibilang sate Marangi? Karena semua Purwakarta kan semuanya penjual Marangi. Oh, Bukan Bu Haji aja. yang memodifikasi jadi Ya, beda. yang berbeda Bu Haji. Tapi sekarang jadi banyak yang bikin mirip kayak gini. Ya. Tapi kita yang pertama, Om. Ah, iya. Yang lain mah baru dipotong, daging langsung dibakar. Kalau kita Iya. di marinate bedanya seperti itu. Oh, di marinate dulu. Nah, Marangi itu bukan nama daerah ya? Bukan. Nah, sate Marangi itu asalnya katanya tahun 60-an. Ya. Ada orang namanya Mak Anggi. Pak Anggi. Oh ya kayak gitu ya sejarahnya. Cerita awalnya di daerah Pleret sana. Oh, Pleret Cirebon. Enggak, Pleret sini Purwakarta. Oh, Pleret sini Purwakarta. Oh iya. Daerah khusus. Ada berapa pekerja di sini? Kalau yang sate aja sekitar 150. 150 pekerja. Ya. Tempat duduknya ada berbuat berapa orang? Sampai ribuan juga cukup. 1000 orang cukup. Satu kali makan bisa. Kan sekarang kan Gile. bisa sampai belakangan. Gile. Kemarin tuh pas hari terakhir, hari Senin, ini parkirannya nggak muat Om, sampai ke Padahal pinggir parkiran udah gede banget ya. Iya. Yang kemarin liburan long weekend itu ya kemarin kemarin ya. hari Senin yang terakhir, Iya. parkiran sampai ke seberang sana. Nah, sama satu yang saya suka dari sate Marangi ini Ya. tuh sambal tomatnya. Nah, itu yang spesialnya. Coba dari kita lihat, Yo. Ayo sini. Ini dibuat di sini atau di tempat lain? Ini langsung. Oh, ini langsung dibuat on location nih, on the spot nih langsung dibuat. Di sini, ini tinggal diadukin. Lihat ini sama- tomatnya seger-seger, ada bawang, ada cabai rawit. Oh, ini nggak ada rahasia langsung. Nah, jadi langsung dibikin di sini ya. Langsung dibikin di sini. Yuk, kita Yuk. makan. Mas Dedi udah makan juga? Makan bareng kita aja Itu Bu Haji sekalian. baru sampai tuh. Oh, ada Bu Bu Haji. Hajinya. Wah, Bu Haji baru sampai. berkali-kali saya kesini nggak pernah ketemu yang fotonya ada di depan itu. Assalamualaikum Bu Haji. Wah, berapa kali kesini baru ketemu. Begitu. Kemarin ketemunya Mas Dedi kan, terus ketemu.
Ibu Haji Eti seperti ini. Nah, pengen nanya-nanya Begini. dikit dong, Bu. Hmm. Nanya-nanya dikit Kenapa? dulu mulainya kayak gimana. Oh gitu ya. Mau sambil duduk atau Boleh, gimana? boleh. Ayo, Yuk, sambil silakan. duduk yuk. Silakan, Bu. Ayo, iya. Ah, Well, sekarang saya mau tanya dulu. Hajinya tahun berapa, Bu? hajian Iya, 98, 98. Buka ini tahun 90. Bu Haji itu dulu waktu pertama kali bikin tuh ceritanya gimana tiba-tiba bikin Coba-coba. buat keluarga. Gini loh ceritanya ya dari awal. Lagi umur Dedi 2 tahun tuh waktu itu. Jadi 90. anak paling tua, kedua. anak kedua. Iya. Waktu itu bapak saya Pak Haji Rasta namanya. Awalnya di warung ini udah jualan es kelapa. Es kelapa yang biasa Ya. lewat itu tuh, es Ya. kelapa yang pakai Ya. gelas besi itu. Muk, ya. Ada jadi di sana yang pasnya sekarang tempat batok kelapa itu di situ Ya. ada kecil gubuk kecil gitu. Tapi udah lumayan rame. Oke. Rame. Jangan hanya jualan es kelapa, kalau nggak salah di situ baru ada kredok, gado-gado sama soto. Waktu itu belum jualan sate di sini. Belum ada Cuma nasi. es kelapa, belum ada nasi. karedok ya. Sama soto ada 3 macam itu. Dia jualan sate aja, katanya sate bumbu kecap. Ya kita coba dengan 2 kilo daging. Kalau nggak salah cuma modal 200.000 tuh. 2 kilo. Ya, Cuma 2 kilo. iya. Oke. Iya. 2 kilo daging. 200.000 modal. Dari pertama, cuma emang pas saya coba, mungkin karena emang nggak ada makanan berat, belum ada nasi, saya masuk. Sapi itu waktu itu daging apa kambing? Enggak, saya jualan sate kambing. Terus kita sering apa sih kayak konsumen, kata saya kan jualan sate kambing. Iya. Tapi yang beli katanya bilangnya sapi. Gitu. Iya, nggak ada perengos-perengosnya kambing. Ya, katanya nggak bau kambing. Saya juga bingung. Nah, kenapa namanya Marangi? Dari pertama udah langsung sate Itu, Marangi? ya enggak. Saya dari pertama jualan sate. Sate aja pokoknya. Sate aja sate. Suatu saat ada orang nanya kayak bapak tuh gitu nanya ke saya, Bu sate apa ini? Saya kan nggak bisa jawab. Nah, karena Sate beda sama yang lain. Nggak bisa jawab saya. Nah. Sate apa ya gitu. Ah. Ke bapak yang nanya. Ah. Bapak nanya ke saya nanya lagi ke bapak, Iya. sate apa ya gitu. Nah, terus? Bingung kan? Nah, Terus kata bapaknya ini bilang, ya udah sate Marangi aja gitu. Ah. Karena bumbunya kecap. karena bumbunya kecap Ya, waktu itu. karena Oke. sebelum saya jualan itu di planet sana udah ada namanya katanya sate Marangi yang sate dengan bumbuin kecap. Iya. Mungkin kayak Niron nama. Ya udah pakai sate Marangi. Ya itu sampai sekarang. Tapi Ya. ternyata sekarang kalau saya Sekarang malah yang naik sate Marangi. saya pesan kecapnya. Marangi di mana gitu ya. Pasti bumbunya kecap. bikinnya mirip kayak di sini nih. Iya. Pakai rempah-rempah. Iya. Terus habis itu ada sambelnya tomat Iya. sama itu. Iya. Padahal itu pertama kali di sini ya. Iya. Sambal tomat gitu. Iya, saya itu ide sendiri. Bu Haji, saya doain bisnisnya tambah berkembang, Amin. bisa ngasih rezeki ke banyak orang, ngelihat tentang pertama kali ngerintis usaha, tapi juga saya belajar bahwa harta itu bukan segalanya. Lebih penting itu untuk kita punya harta, kita bisa berbagi rezeki kita bisa berbagi kebahagiaan ke orang lain, ngelihat orang lain bahagia karena kita itu nggak ternilai ya Bu ya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Dan ini nggak berkaitan sama sejarah. Saya cuma mau nanya, kenapa di sini nggak disediain garpu, Bu Haji? Jadi gini sebenarnya gini ya. Sini kan terlalu luas tempat. Iya. Awal-awalnya pakai garpu. Awalnya pakai garpu. Walaupun sendok, ujung-ujungnya mau beli berapapun semuanya hilang. Bu Haji, saya mau makan dulu. Iya. Terima kasih Silakan. udah Nanti saya hadir. racikin ya satenya. Lah emang beda? Enggak. Jadi sekarang mau makan dulu aja, nanti saya bawa sendiri, saya racik sendiri. Sukanya sate apa? Kambing, sapi? Sapi. Iya, yang enak tuh kambing. Iya, saya pesan kambing 10. Cuma nggak Iya. tahu selalu kesini kalau kesini. Sekarang gini, yang lebih laku di sini sapi apa kambing? Haji. Sebenarnya sapi. Sapi kan? Tapi kan enak kambing. Nah, kok bisa yang lebih enak lebih? Enak. Ada lemak-lemak nanti. Ya, kok bisa yang sapi malah lebih laku? Mungkin kesehatan. Oh, takut ini. Iya, Tapi yang iya, saya iya. mah mau sapi, mau kambing, yang penting udah dijinakan sama saya biar Iya, dia iya. nggak jadi penyakit. Iya, iya. Kan apapun kembali ke niat. Iya. Ya. Oke, saya makan Ya, dulu. saya mau ambil mumpung itu ya, masih mau ambil hangat. yang itunya. Siap, Ya, Bu Haji. silakan, Pak. Nah, ini saya juga baru tahu nih ada racikan beda lagi. Sama, cuma diaduk-aduk aja. Tapi nggak suka pedes ya. Suka? Oh, Oh, suka, dipadu suka, gitu. Ya, suka.
Nih, jangan sama saya. Oh, disuapin, Bu? Iyalah. Wah, astaga. Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh. Wah. Nih, pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, puas dah lah. Makasih. Sekarang mending dilanjut makan aja ya. Ya, silakan ya. Silakan. Makasih Bu Haji. Yo. Pasti di antara yang nonton banyak yang udah pernah makan sate Marangi. Makan sate disuapin sama Bu Haji Yetinya mungkin nggak ada. Luar biasa. Jadi gini yang ngelatih yang benar. Yuk, makan. Kita makan dulu. Alhamdulillah, andaikan perut belum kenyang ini pasti akan ngunyah terus. Enak banget soalnya satenya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan balik. Sekaligus saya berikan konklusinya tentang Cherry 38 yang paling terjangkau harganya ini. Let's go. Alhamdulillah, perut kenyang, mood jadi enak karena makanannya lezat. Sekarang kita balik ke Jakarta dan bagaimana menurut saya mobil ini. Tapi sebelum masuk ke kesimpulannya, yes, mobil ini pasti punya hal yang saya suka dan hal yang tidak saya suka. Kita mulai dari hal yang kurang saya suka dulu. Yang pertama, itu pada saat siang hari seperti ini, itu ada pantulan dari speaker tengah yang di dashboard. Itu ada pantulan di kaca. Itu agak sedikit mengganggu pandangan lah gitu ya. Jadi kayak ada bayangan itu gitu ya. Mungkin masalah pewarnaan atau coraknya. Kemudian yang kedua, panel piano black di tengah ini itu keren dan mewah untuk dilihat, tapi sangat mudah kotor dan ini juga riskan tergores. Jadi mungkin Anda harus berikan PPF di sini karena ini saya baru pakai beberapa hari aja sudah kotor, dan ketika kotor itu tampilannya tuh nggak bagus gitu. Jadi udah dua itu ya, pantulan di kaca depan dari speaker, kemudian panel piano black yang mudah kotor atau bahkan riskan tergores kalau kita nggak hati-hati. Kemudian satu yang agak mengganggu saya juga adalah ketika kita mau mereset MID, mereset konsumsi bahan bakar dan trip, itu harus dilakukan pada saat mobil berhenti. Itu aneh karena untuk penyetelan kendaraan aja, vehicle setting, itu bisa dilakukan sambil berjalan. Tapi untuk mereset trip dan mereset konsumsi bahan bakar itu harus sambil berhenti. Nggak ngerti untuk apa, dan ya agak repot aja gitu. Kita mau tahu konsumsi bahan bakar, kita mau reset, tapi kita harus cari tempat berhenti. Padahal itu nggak mengganggu konsentrasi sama sekali gitu, tinggal pencet satu tombol saja. Dan kemudian ada satu lagi yang saya kurang suka di mobil ini adalah pengukur kehematan bahan bakarnya itu dalam satuan liter per 100 km. Tapi bisa dikonversi jadi kilometer per liter, yang mana itu hal yang bagus. Namun yang anehnya adalah walaupun sudah dikonversi satuannya ke kilometer per liter dan angkanya juga angka kilometer per liter gitu ya, seperti tadi 6,6 itu adalah 15,1 kilometer per liter gitu ya. Tapi ketika kita ganti ke kilometer per liter, angkanya benar kilometer per liter, satuannya yang ditunjukkan di instrumen itu tetap liter per 100 kilometer. Jadi mungkin itu cuma masalah software, kelupaan engineer-nya gitu, ganti liter per 100 jadi kilometer per liter, hanya tulisannya saja gitu. Hal kecil tapi agak mengganggu. Oke, nah itu adalah sejumlah hal yang saya kurang suka dari mobil ini. Tapi mobil ini juga punya banyak hal yang saya suka. Yang pertama adalah keheningan mobil ini, terutama suara dari luar itu sangat baik karena ternyata kaca depannya sudah double glass. Nggak habis pikir juga, kaca double glass itu biasanya hanya ada di mobil yang di atas 500 juta rupiah atau bahkan miliaran ya. Kemudian yang saya suka ke berikutnya, ada tempat HP di tengah ini, jadi HP itu bisa dijepit dengan aman gitu dan nggak bergeser kemana-mana. Kemudian yang saya suka berikutnya adalah tombol-tombol fisik di mobil ini diletakkan secara rapih
dan semua dalam jangkauan, serta rasanya itu ketika kita menggerakkan tuh rasanya tuh premium gitu ya. Jadi rapi, dia banyak fungsi yang dipindahkan ke layar, tapi ada sejumlah tombol-tombol fisik yang ini peletakannya rapi dan kualitasnya solid. Kemudian hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah, tadi saya bilang mobil ini electric power steering. Yes, memang feedbacknya nggak terlalu kuat ke tangan pengemudi, tapi dia bisa diatur berat atau ringan. Jadi kalau Anda ingin setir yang agak berat, Anda tinggal atur. Setir yang ringan juga Anda bisa atur atau mengikuti mode berkendara. Jadi mode berkendara sport dia lebih berat, mode berkendara eco atau normal dia lebih enteng. Satu lagi yang saya suka, walaupun ini mobil adalah sejatinya SUV, dan SUV itu biasanya 5 seater, tapi ini sekarang 7 seater, tetap diperhatikan detailnya. Ada ventilasi AC untuk penumpang yang paling belakang. Jadi bukan sekedar cuman menambah tempat duduk, tapi juga kenyamanannya tuh diperhatikan. Oke, jadi itu hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Tapi tetap yang bikin saya amazed adalah value for money dari mobil ini. Berapa sih harganya dulu ya? Harganya Chery Tiggo 8 ini harga resminya baru diumumkan di Oktober awal 2024. Tapi bagi 1000 pemesan pertama itu sudah bisa di-lock harganya. Harganya di-lock di 400 juta rupiah. 400 juta rupiah mendapatkan mobil selengkap ini, semewah ini, senyaman ini, dengan tenaga yang kuat dan konsumsi bahan bakar yang masih lumayan irit. Wow. Dan bukan hanya mendapatkan mobilnya. Ketika Anda melok di 400 juta rupiah itu sebagai 1000 pembeli pertama, Anda mendapatkan asuransi gratis 1 tahun. Kemudian Anda juga mendapatkan buyback guarantee sebesar 70% kalau Anda menjual mobil ini nanti sejak bulan ke-25 sampai ke-36. Jadi antara setelah lewat 2 tahun sampai maksimal 3 tahun, itu mobil Anda bisa dijamin dibeli lagi oleh Chery dengan harga 70% harga awalnya. Tentu saja ada term and condition yang berlaku ya, termasuk kondisi mobilnya ya jelas harus baik. Tapi itu luar biasa. Dan lebih istimewanya lagi, yang lock harga 400 juta rupiah itu adalah yang tipe premium seperti yang ini. Jadi Tiggo 8 itu ada 2 tipe. Tipe yang premium dan tipe yang comfort. Yang termahal adalah yang premium. Jadi 400 juta rupiah itu yang termahal. Nah, untuk mendapatkan hak sebagai 1000 pembeli pertama itu, Anda harus memberi DP 10 juta rupiah. Tapi ya memang DP-nya tidak bisa dikembalikan kalau misalnya Anda batal. Tapi kalau Anda nggak batal, Anda bisa mendapatkan mobil ini senilai 400 juta rupiah. Yang pastinya nanti ketika launching itu harganya akan lebih tinggi. Tapi kita tahu Chery, tentu saja value for money itu menjadi hal yang sangat penting bagi Chery kalau kita lihat produk-produk lainnya. Nah, saya juga wondering ya, kira-kira kalau misalnya yang tipe premium seperti ini, pantasnya dijual berapa sih? Dengan sistem ADAS, 6 buah airbag, AC dual zone, mesin 1600 turbo, jok kulit, panoramic sunroof, kamera 360, sistem keamanan lengkap, double glass, electric seat, hill descent control. Berapa sih sebenarnya harga yang layak buat mobil ini? Kalau misalnya Anda kira-kira punya bayangan ini mobil kira-kira layaknya di harga berapa, coba tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas nanti akan ada 2 varian, yaitu comfort dan premium. Yang premium dipastikan di atas 400 juta rupiah karena ya untuk 1000 pembeli pertama harga spesialnya di 400 juta flat. Tapi amazing ya, nggak pernah berhenti kagum ketika saya mencoba Chery karena saya tahu bagaimana dulunya merek ini yang dipandang sebelah mata oleh orang, mungkin karena rekam jejaknya 30 tahun lalu, 20-30 tahun lalu ketika itu Chery belum seperti sekarang. Sekarang Chery sudah berubah, bukan hanya menjadi pabrikan mobil tapi pabrikan teknologi, dan mereka menunjukkan bahwa ketika ada niat dan ada skill, semua bisa
dilakukan dan jelas memberikan pilihan yang sangat baik untuk konsumen yang ingin membeli SUV di rentang harga 400 jutaan rupiah. Luar biasa value for money dari mobil ini. Jadi perut kenyang, mobil nyaman. Sekarang tinggal ke rumah, packing, siap-siap berangkat ke Eropa, siap-siap seminggu lebih nggak ketemu makanan Indonesia. Nanti setelah pulang dari Jerman, kita makan Indonesia yang enak lagi. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Untuk Anda yang butuh keterangan lebih tentang Chery, bisa langsung hubungi mereka saja di Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.